Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, dengan nikmat hidayah dan taufiknya pada malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majlis ilmu. Harapan mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan limpahan karunia istiqomah di atas takwa, di atas kebaikan, di atas Islam. Momentum masih di Ramadan, walaupun sudah masuk di tanggal berapa Syawal sekarang itu? Berapa? 16 ya. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihul a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Allahumma amin. Hadirin rahimani rahimakumullah. Seorang muslim, seorang mukmin memiliki prinsip bahwasanya ibadah itu bukan musiman ya. Bukan hanya sebatas musim Ramadan. Karena hakikat penciptaan manusia itu bukan didasari karena Allah butuh terhadap kita. Ya. Al-Imam At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliqu, Maha Pencipta, la yahtaju bi khalqihi, tidak butuh terhadap makhluknya. Artinya bahwa ketika Allah menciptakan makhluknya, khususnya kita sebagai manusia, hambanya, bukan berarti Allah butuh terhadap kita. Karena Allah Maha Kaya dan sejatinya kitalah yang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya wa antumul fuqara, sedangkan kalian adalah fakir. Namun tujuan utama penciptaan kita adalah untuk beribadah. Kalau manusia menciptakan sesuatu, bahkan selaras dengan perkembangan zaman, tuntutan semakin besar, manusia dituntut untuk cerdas, berinovasi, memiliki inovatif ya. Tujuan intinya ketika membuat sesuatu itu karena kebutuhan, karena hajat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua bukan karena Allah hajat, butuh terhadap kita, tapi sekali lagi tujuannya, hikmah yang paling utama adalah agar kita semua menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita beribadah. Ibadah itu adalah satu-satunya cara, jalan, wasilah yang menghantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak dibatasi dengan waktu, musim,
Allah berfirman, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99 ya. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, sampai keyakinan tiba. Jadi mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan, karena orang yang istiqomah sangatlah besar pahalanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Fusilat ayat 6 sebagai perintah wajib kita istiqomah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, hendaklah kalian beristiqomah, beribadah kepadanya, wastaghfiruh, dan beristighfarlah. Kata para ulama tafsir, ketika Allah sandingkan perintah istiqomah dengan istighfar, hikmahnya adalah bahwasannya manusia tidak pernah sempurna dalam istiqomah, sehingga dituntut baginya atas kita untuk memperbanyak istighfar. Fungsi istighfar tersebut adalah menutup ya, kekurangan dari istiqomah kita. Ya, kita harus sadar diri bahwa kita jauh daripada istiqomah. Seringkali kita tidak istiqomah, padahal pahalanya sangat besar. Allah berfirman di ayat ke-30 sampai 32 di surat yang sama, surah Fusilat, surat ke-41 ayat 30 sampai 32 ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah ya, ila akhir al-ayah. Jadi ayat ini merupakan dalil keistimewaan, keutamaan orang yang istiqomah di atas Islam, sehingga nanti nyambung dengan surah yang di muqaddimah tadi disampaikan, yakni surah Al-Imran 102. Allah berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian wafat kecuali di atas Islam. Kata Syekh atau Al-Allamah Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, hafidhu 'alal islami fi sihhatikum wa salamatikum liyamutu aw litamutu alaihi, jagalah selalu Islam dalam keadaan sehat dan selamat kalian. Jagalah Islam dalam keadaan sehat dan selamat kalian. Litamutu alaihi, agar kalian wafat di atasnya. Fa innal karima qad i'tada bil karomi, karena sungguh orang yang dermawan itu telah terbiasa melakukan kedermawanan. Artinya bahwa orang yang dikatakan dia dermawan itu disebabkan karena dia sering melakukan atau sering berderma, sering nafkah, memberikan sedekah. Kemudian beliau melanjutkan, fa innahu man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi, karena seseorang itu apabila dia hidup di atas sesuatu, di atas satu perbuatan, mata 'alaihi, maka dia akan mati di atas perbuatan itu, di atas kebiasaan itu. Sekali lagi, man 'asha 'ala syai'in, siapa yang hidup di atas kebiasaan tertentu, mata 'alaihi, maka dia akan wafat di atas kebiasaan tersebut. Ya. Kemudian ya, wa man mata 'ala dzalika bu'itsa 'alaihi, siapa yang wafat di atasnya, di atas kebiasaan tersebut, maka bu'itsa alaihi, maka kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan perbuatan tersebut.
Maka wal iyadu billah au iyadan billahi ala khilafi dalika, kata beliau. Maka kita berlindung kepada Allah dari perbuatan sebaliknya, yakni di atas Islam. Ini nasihat, penjelasan sekaligus nasihat yang sangat berharga, besar, agung sekali untuk kita semua, agar senantiasa kita bisa istiqomah di atas Islam, bahkan diupayakan dan diusahakan Islam itu menjadi kebiasaan. Karena Allah nyuruh agar kita jangan wafat kecuali di atasnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan segala sesuatu itu harus dibiasakan. Istiqomah, orang yang istiqomah bisa jadi bukan karena secara pribadi dia rajin, tapi bisa jadi disebabkan karena maksakeun. Ya. Jadi ada hal-hal yang perlu kita catat barangkali, terutama agar kita bisa istiqomah. Walaupun saya kira pembahasan tentang istiqomah sering sekali ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu dengar ya, insyaallah. Tapi mudah-mudahan babnya bab nasihat ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin. Saling mengingatkan saja, wabil khusus tentu bagi kami yang berbicara dan menyampaikan. Ketahuilah bahwa istiqomah itu adalah karunia pemberian Allah, sehingga jika Allah tidak menghendaki kita istiqomah, nggak akan pernah kita istiqomah dalam apapun. Karena istiqomah itu adalah karunia pemberian dari Allah, sehingga karena karunia Allah, pemberian dari Allah, Allah tidak berikan kepada siapapun, tapi orang-orang terpilih saja. Maka hal yang harus kita lakukan agar kita bisa istiqomah, pertama adalah meminta, berdoa, banyak berdoa agar kita bisa istiqomah. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang sudah mendapatkan hidayah tergelincir. Ya. Sehingga dalam Quran surah Al-Imran ayat 7 ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini sebagai isyarat bahwa tidak menutup kemungkinan seseorang yang sudah mendapatkan hidayah itu tergelincir. Dan sudah banyak sekali contohnya Allah abadikan, baik dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi SAW. Ya, bisa digali barangkali ya, diperdalam. Jadi yang pertama adalah apa? Berdoa, harus banyak berdoa. Doa yang paling utama bapak-bapak, ibu-ibu, sholat sebenarnya. Waktu yang paling mustajab itu ada di sholat. Seringkali kita ini mencari-cari waktu dan tempat yang mustajab dan mengabaikan sesuatu yang pokok. Apa yang paling pokok? Sholat. Zikrullahi akbar itu ada di dalam sholat. Setiap diri kita selama kita masih hidup mampu untuk menunaikan sholat, maka mustajab itu. Hanya saja yang menghalangi kita adalah kejahilan kita, taksir, kekurangan kita dalam memahami azkar, doa-doa yang ada di dalam sholat, atau bisa jadi minimnya hafalan doa. Intinya, oleh karena itu kalau kita merujuk kepada bagaimana fi'il Rasul sallallahu alaihi wasallam, afal Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali memohon segala sesuatu itu dengan memperbanyak apa? Salat. Qurratu ain wa ju'ilat qurratu ainin li fis shalah. Allah telah menjadikan qurratu ain Rasul untukku adalah salat. Kalau datang satu urusan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam segera apa? Salat. Ini saling mengingatkan Bapak Ibu-ibu. Karena faktanya seringkali kita mencari-cari waktu mustajab, tempat anu mustajab. Lah, yang seringkali kita lakukan diabaikan. Salat ini adalah waktu.
yang mustajab dari awal takbiratul ihram sampai salam. Adapun setelah salam, maka itu tempat untuk berzikir. Tempat doanya justru dalam salat. Ada salat, maaf ini bahasa. Kalau salat rurusuhan, ini dia. Ini jadi PR bersama. Jadi sekali lagi, agar kita bisa istiqomah, wayahna kudu sering doa. Dan doa yang paling utama ada di mana? Salat kita. Insya Allah ya, sebenarnya kalau digali doa azkar, duduk di antara dua sujud, silakan, lama kan sujud, lama kan, silakan, terutama ketika dalam keadaan sunnah, apalagi qiyamul lail ya. Da'abus sholihin itu qiyamul lail ya. Tanda ciri orang yang soleh itu adalah qiyamul lail, sholat malam. Kalau kita jarang, sesekali ada, silakan tilai aja sendiri. Jadi ciri orang yang soleh itu adalah apa? Ya qiyamul lail. Oleh karena itu, bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, pendidikan sejatinya untuk kita semua, agar kita menjadi jiwa-jiwa yang soleh. Sekali lagi, para ulama mengatakan bahwa tanda orang soleh itu adalah, kebiasaan orang soleh itu adalah sholat malam. Maka diusahakan sholat malam itu ya setidaknya witir ya. Witir itu minimalnya berapa? 1 rakaat. Nah, diusahakan. Jika tidak mampu nanti setelah bangun, maka kapan? Sebelum tidur, setelah sholat isya ya. Itu bisa dilakukan. Nah, ini tinggal dikembalikan sejati, berarti kembali ke siapa? Kita. Maka yang kedua, butuh mujahadatun nafsi. Agar kita bisa istiqomah itu butuh kesungguhan, keseriusan. Butuh kesungguhan dan keseriusan. Agar kita bisa istiqomah itu butuh kesungguhan dan keseriusan. Karena orang-orang yang bersungguh-sungguh itu, lanah diandahum subulana, pasti kami akan tuntun kepada jalannya. Tuh sungguh-sungguh. Jadi sekali lagi tadi, orang yang bisa istiqomah, orang yang istiqomah itu sejatinya maksakan gitu, menuntut ilmu, kajian gitu umpamanya, bukan rajin-rajin teuing sejatinya, tapi apa? Ya maksakan gitu. Bener ya? Kalau gak maksakan mah ya sama kita semua, mau ustadznya sama juga. Jadi apa prinsipnya? Ya maksakan. Dalam bersedekah ya maksakan, dalam saum maksakan, dalam sholat qiyamul lail maksakan. Itu ya, yang ngagugu ke hawa nafsu berarti ya. Hawa nafsu itu udah. Yang ketiga, al-i'tina'u yani bil ilmi syar'i, memiliki perhatian lebih terhadap ilmu syar'i, memiliki perhatian lebih terhadap ilmu syar'i. Hadiri majelis ilmu, karena ilmu itu cahaya. Kalau manusia sudah redup, tidak ada cahaya, dia hidup di atas kegelapan. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis, beliau menuturkan, inna awwala talbisi iblisin ala nasi sadduhum anil ilmi. Talbis iblis, tipu daya iblis pertama kali kepada manusia itu adalah menghalang-halangi mereka dari ilmu. Talbis iblis, tipu daya iblis terhadap manusia itu yang paling utama adalah apa? Yang pertama, ilmu. Jauhkan dulu dia dari ilmu, sudah. Jauh dulu dari ilmu. Kalau sudah jauh dari ilmu, maka dia hidup di atas kegelapan. Fakhabatahum kaifa syaa, ditariklah oleh iblis, oleh syaitan.
mau ke arah mana pun yang dia kehendaki itu mudah, karena sudah gelap dia. Ilmu sekaligus ilmu itu adalah apa istilahnya, rizki yang sifatnya ubudiyah, ruh. Kita seringkali memperhatikan dari sisi apa, makanan jasmani, mengabaikan sisi yang paling pokok, yaitu apa, ruh, ilmu. Yang keempat, suhbatu au bitakhiri as-suhbah, wayahna harus apa, bisa memilih lingkungan dan teman, akui bahwa diri kita, hati kita sangat lemah, sehingga besar kemungkinan ya terpengaruh oleh lingkungan, keadaan, atau orang yang terdekat dengan kita, dan itu karakteristik manusia, mudah terombang-ambing. Tuh, almar'u ala dini khalilihi. Oleh karena itu Allah mengisyaratkan wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Kudu banyak bersabar kita bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Yang kelima, ya, menjauhi celah-celah ketidakistiqomahan. Kalau tahu umpama ya, dalam majelis ilmu umpamanya, kalau tahu hari ini atau hari besok, umpamanya hari kemarin ada jadwal rutin umpamanya, ya jangan disibukkan di hari itu atuh Pak. Bapak sendiri yang cari gara-gara. Antum tuh bisa istiqomah itu karena apa? Karena tidak menutup celah. Ya, ini kita semua. Kita semua seperti itu. Jadi karakteristik kita itu seperti itu. Tuh, sehingga sulit istiqomah. Tapi sekali lagi, pahala istiqomah itu sangat berat. Tantangannya gede. Ini gambaran tantangannya. Yang terakhir adalah memperbanyak mengingat akhirat. Inilah yang insyaallah ta'ala kita akan sama-sama kaji. Harapan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Jadi mau banyak apa? Akhirat, mengingat akhirat. Aksiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat penghancur daripada kenikmatan, yakni kematian. Sebagaimana telah disampaikan, yang sering kali disampaikan perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, bahwa irtaharati ad-dunya, ya, mudbiratan wartahalatil akhiratu mukbilatan. Dunia pergi berlalu, akhirat datang menghampiri. Tuh, pakunu min abnail akhirah, maka jadilah kalian sebagai para pengikut akhirat, jangan jadi pengikut apa? Dunia. Sebab dunia mah meninggalkan kita justru. Maka orang yang, mohon maaf, jahil jatinya kalau fokusnya itu memikirkan apa? Dunia. Sedangkan sesuatu yang akan datang dia abaikan, tidak dia siapkan. Yang dimaksud adalah akhirat. Sekali lagi tuh, penting sekali, bagus sekali. Dunia pergi berlalu, akhirat datang menghampiri. Ya. Mana yang harus kita perhatikan? Ini prinsip kita. Gitu. Semestinya kita persiapkan apa? Titik fokus kita. Ya sesuatu yang akan datang atau akhirat kita. Nah, inilah hadirin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita diberikan anugerah istiqomah. Baik. Hadirin rahimakumullah, di pembahasan kitab Al-Ma'arij wal Qabul, kitab Ma'arijul Qabul, kita mengangkat tema Al-Ba'ts wan Nusyur. Jadi mengimani hari dibangkitkan. Ya, kita meyakini secara pasti bahwa kita akan dibangkitkan. Iman terhadap hari akhir sekaligus secara umum iman kepada alam gaib merupakan pembeda antara kita dengan mereka orang kafir. Jadi yang membedakan antara kita dengan mereka orang kafir itu adalah keimanan dalam bab iman terhadap alam gaib. Salah satunya hari kiamat. Apa garis pembeda di antara mereka? Dan dari mana metode mereka? Metode yang mereka
Ini sehingga mendapatkan hasil akhirnya mengingkari hari kiamat, kufur terhadap hari kiamat. Itu adalah apa metodenya? Metode di logika, akal. Jadi menjadikan segala sesuatu itu dilogikakan. Sedangkan kita tidak demikian. Karena agama kita mengajarkan kepada kita bahwasanya banyak hal yang tidak bisa dilogikakan. Tuh. Kewajiban kita adalah at-taslim, menerima, mengimani dan menerima, membenarkan. Salah satunya adalah kejadian setelah hari kiamat. Inilah sekali lagi jurang pembeda, dhabit pembeda antara kita dengan mereka. Salah satu metode sebabnya adalah tadi sudah main apa di logika. Sedangkan agama kita patokannya bukan itu, tapi dalil, yaitu Al-Quran dan apa? Sunnah Nabi SAW. Nah, mari kita sama-sama, hadirin rahimakumullah, kita akan mentadaburi dalil-dalil seputar ya al-ba'tsu wan nusyur, hari dibangkitkan. Mu'allif rahimahullah ta'ala sebelum masuk di pembahasan membawakan dalil-dalil seputar liqa'ullahi fil akhirah. Dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah fi isbati, dalam menetapkan liqa'illahi fil akhirah, bahwasanya kita akan berjumpa dengan Allah di akhirat. Jadi, dalil Al-Quran dan Sunnah tentang liqa, perjumpaan hamba dengan siapa? Allah fil akhirah, di akhirat. Qala an-Nadhimu rahimahullahu ta'ala, jadi dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang liqa Allah, perjumpaan dengan Allah di akhirat. Nah ini barangkali qala al-mu'allifu wa bil liqa wal ba'thi wan nusyuri wa bi qiyamina minal kuburi gurlan khufatan kajaradin muntashir yaqulu dzul kufrani idza yaumun asir. Mu'allif rahimahullah mengatakan, An-Nadhim ya, dalam kitab ya, Sulamul Usul matannya, wabil liqa, yani dengan perjumpaan, yani wabil liqa, perjumpaan, wal ba'thi, dibangkitkan, wan nusyur, dibangunkan. Ini saya baca dulu Pak ya nazamnya. Wa bi qiyamina minal kubur, dan dibangkitkan dari alam kubur, gurlan khufatan, dalam keadaan gurlan, yakni tidak disunat, khufatan, telanjang kaki, telanjang badan, kajarodin muntashir, seperti jarod, seperti belalang, muntashir, yang berhamburan. Yaqulu dzul kufrani, orang-orang yang mengingkari, orang-orang kafir berkata, dza yaumun asir, inilah hari yang sulit, inilah hari yang sulit. Sekali lagi, wabil liqa wal ba'thi wan nusyuri, jadi al-liqa, ini pertemuan dengan Allah, wal ba'thi, dibangkitkan, wan nusyur, dibangunkan, wa bi qiyamina minal kubur, dibangunkan dari kubur dalam keadaan gurlan khufatan, tidak disunat, telanjang kaki, kajarodin muntashir, seperti belalang berhamburan. Orang kafir berkata, za yaumun asir, inilah hari yang sulit. Ay wa yadkhulu fil imani bil yaumil akhir, masuk ke dalam iman terhadap hari akhir, al imanu bi liqa'illahi azza wa jalla,
yaitu mengimani perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, masuk ke dalam kandungan iman kepada hari akhir adalah al-imanu bi liqa'illah azza wa jalla. Beriman terhadap perjumpaan dengan Allah azza wa jalla. Bisa dibuka Quran surah Al-Baqarah ayat 46, ada sebagai contoh. Al-Baqarah ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un." Dan ista'inu bis-sabri, memohon pertolongan, mohonkanlah pertolongan, bisobri, dengan kesabaran dan sholat. Wa innaha, sesungguhnya itu sholat berarti sangatlah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang khusyuk itu orang yang mengira apa? Annahum mulaqu rabbihim, yang yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Rabb mereka Allah. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwasanya mereka akan kembali kepadanya. Tuh. Yang sini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala membawakan paparan menjelaskan tentang dua hal ini. Kenapa diistimewakan sabar dan sholat. Innahuma ma'unatani ala rahmatillah. Sabar dan sholat itu ma'unatani, yang menghantarkan, membantu, menolong, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini landasan dalil. Ya, sekali lagi, sholat itu akan wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Kata Imam Ibnu Katsir, ha yang ada wa innaha lakabiratun aidun, kembali ila sholati, kepada sholat, sebagaimana dibawakan oleh Imam Mujahid, dan ini pula dipilih oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Tuh. Kecuali, jadi semua sholat akan terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah. Min tamamil kalamil ladzi qablahu. Inna sholata awil wasata la thaqilatun illa alal khashiin. Sesungguhnya salat itu akan berat kecuali orang-orang yang khusyuk, yaitu orang yang yakin bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Allah, akan dikumpulkan pada hari kiamat, ma'ruduna alaihi, ya, akan jadi apa? Kembali kepada Allah, wa annahum ilaihi raji'un. Itu landasan dalil, salah satu landasan dalil yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Demikian pula di ayat yang lain banyak. Di surah Al-An'am ayat 154. La'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Surah Al-An'am 154. Atau Al-Insyiqaq ayat 6. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kamu kadihun, berupaya keras, bersusah payah, ila rabbika, menuju Rabbmu,
kadhan dengan kesungguhan, famulaqih, nah, maka kamu akan menemuinya. Surah Al-Insyiqaq ayat 6. Tuh. Nah, nanti insyaallah taala kita sampaikan, kita lanjutkan ya, lanjutan ayat dan hadis-hadis seputar itsbat ketetapan berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa nawallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang berharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, falyamal amalan shaliha, maka hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih, dan tidak berbuat syirik terhadap Rabb-Nya, bi'ibadati rabbih ahada, kepada siapapun juga. Ayat ini menegaskan bahwa siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Rabbul Alamin, maka syaratnya ada dua. Ya, maka syaratnya ada dua. Pertama adalah beramal soleh. Kemudian yang kedua adalah ikhlas al-ibadah lillahi ta'ala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, sekali lagi bahwa kewajiban kita tiada bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Rabbul Alamin telah memberikan karunia rezeki dan nikmat yang begitu besar. Seyogianya memang senantiasa kita mensyukuri atas nikmat. Dalam hal ini adalah dengan menjadikan wasilah sebagai penghantar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ibadah. Selanjutnya mu'alif rahimahullahu ta'ala membawakan dalil dari hadis. Sejatinya ayat Al-Quran yang beliau kutip begitu banyak, banyak sekali. Kita batasi dua tadi dari dalil dari Al-Quran sebagai dalil itsbat, penetapan bahwa kita akan berjumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah sungguh kalian pasti akan berjumpa dengan Allah. Al-Baqarah ayat 223. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau menuturkan, qala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'allahi ahabballahu liqa'ahu. Kata Rasulullah, siapa yang senang, cinta dan menginginkan perjumpaan dengan Allah, siapa yang cinta, ingin dan mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun maka Allah pasti cinta dan senang berjumpa dengannya. Subhanallah. Ini bisyarah, ini kabar gembira. Jadi barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Allah, maka sungguh Allah pasti cinta liqa'ahu, berjumpa dengannya. Sebaliknya, wa man kariha liqa Allah, namun siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, karihallahu liqa'ahu, maka Allah pasti membenci berjumpa dengannya.
maka Allah pasti membenci. Liqa'ahu, berjumpa dengannya. Waliyadzubillah. Jadi barang siapa yang membenci berjumpa dengan Allah, maka apa? Allah pasti benci berjumpa dengannya. Fakultu ya Nabi Allah, akarahiyata al-maut. Fakuluna nakrahul mauta. Wahai Nabi Allah, apakah yang dimaksud benci itu adalah kematian? Sungguh setiap diri kita takut mati. Kata Rasulullah tadi, siapa yang membenci Allah, siapa yang membenci perjumpaan dengan Allah, maka Allah pasti membenci untuk berjumpa dengan dia. Apakah yang dimaksud membenci itu adalah kematian? Sedangkan kita semua takut kematian. Itu ditanyakan oleh Aisyah. Fakuluna, setiap diri kita nakrohu, membenci al-mauta, kematian. Faqala, kata Rasul, laisa kadzalika, bukan itu. Kata Rasulullah, bukan itu. Walakinnal mu'mina, akan tetapi al-mu'mina, apabila seorang mukmin busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi, disampaikan kabar gembira berupa rahmat Allah. Akan tetapi seorang mukmin apabila disampaikan kabar gembira berupa rahmat Allah, ridho Allah, surga Allah, ahabba liqa Allahi, dia senang dan cinta untuk berjumpa dengan Allah. Fa ahabballahu liqa'ahu, maka Allah pun senang, cinta berjumpa dengannya. Ketika Allah menjelaskan tentang rahmat Allah, ini di luarnya penjelasan sedikit, takrib saja, sebagai takrib mendekatkan pemahaman. Ketika Allah menyampaikan kabar gembira berupa rahmat Allah, ampunan Allah, surga Allah, maka yang dimaksud adalah sebab-sebab yang menghantarkan kepada itu semua. Jelas ya? Ketika disampaikan kepada seorang mukmin kabar gembira tentang rahmat Allah, keridhaan Allah, surga Allah, yang dimaksud adalah sebab-sebab yang menghantarkan kepada itu semua. Sebab ya, apa saja sebab-sebab yang mendapatkan rahmat Allah itu? Apa saja sebab-sebab yang menghantarkan kepada keridhaan Allah, surga Allah? Maka seorang mukmin cinta, dia senang ke situ. Maka tandanya dia cinta berjumpa dan senang berjumpa dengan siapa? Allah. Jadi bukan hanya sebatas cinta rahmat Allah, cinta ridho Allah, surga Allah, tapi sebab-sebab yang menghantarkan kepada itu semua diabaikan. Itu masih sia-sia itu. Tuh, itu harapan palsu. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Sebab-sebab yang menghantarkan kepada rahmat Allah, ridho Allah, surga Allah. Dia senang ke situ. Maka tandanya bahwa orang tersebut senang dan cinta berjumpa dengan siapa? Allah. Kalau umpamanya di hati kita cinta dan senang dan ada harapan untuk mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, ridho Allah, surga Allah Subhanahu wa taala, tapi sebab-sebab yang menghantarkan kepada ini semua justru kita abaikan, kita jauhi, maka hakikatnya dia tidak cinta, tidak senang untuk berjumpa dengan Allah. Walaupun lisannya, lisanul maqal, ya demikian, tapi lisanul hal bertolak belakang dengan lisanul maqal istilahnya.
Jadi lisan itu ada dua, ada lisanul maqal, lisan ucapan, ada lisanul hal, keadaan kita. Itu keadaan seorang mukmin. Wa innal kafira, adapun seorang kafir, orang kafir, idza busyira bi adzabillahi wa sukhtihi kariha liqa Allahi wa kariha Allahu liqa'ahu. Sedangkan orang kafir, idza busyira, jika disampaikan tentang azab Allah, murka Allah, kariha liqa Allah, maka dia membenci, enggan untuk berjumpa dengan Allah. Bagaimana Allah Rabbul Alamin, ini surah Al-Muna, surat apa ya, yang menjelaskan tentang orang-orang munafik, seingat saya, bahwasanya mereka takut betul terhadap apa? Kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, ini sudah jelas. Ya, sampaikan kepada mereka, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menghampiri datang ke kita. Jadi ada ayat yang lain menjelaskan tentang bagaimana gambaran mereka betul-betul takut mati. Seakan-akan lisan mereka mengatakan bahwa kami pemberani, akan tapi sejatinya mereka apa? Takut mati. Hadis yang kedua. Hadis ini berkaitan juga dengan ru'yatul abdi rabbahu, berkaitan dengan bagaimana seorang hamba diberikan karunia kenikmatan lebih setelah Allah anugerahkan dia masuk ke dalam surga, diberikan kenikmatan lebih, yaitu bisa melihat siapa? Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qalu ya Rasulullah, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, hal nara rabbana, apakah kami bisa melihat Rabb kami, Tuhan kami, yaumal qiyamati, pada hari kiamat? Kata Rasulullah, hal tudaruna fi ru'yati syams, apakah kalian merasa kesulitan untuk melihat matahari? Ya, ini adalah kiasnya, adalah kiasur ru'yah birru'yah. Ya, jangan salah, ini dibahas oleh ilmu akidah. Ini adalah apa? Qiyasur ru'yah birru'yah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samil basir. Pandangan, ya, pandangan dengan pandangan pengkiasannya. Bagaimana seorang hamba melihat siapa? Allah Rabbul Alamin kelak di surga. Kaum mukminin di surga bagaimana melihat Allah. Ya, maka kata Rasulullah, apakah kalian kesulitan untuk melihat matahari? Ru'yatu syamsi fi dhahirati, di waktu siang bolong. Laisat fi sahabatin, tidak ada sama sekali apa awan yang menutupi. Ru'yah bir ru'yah. Qalu la, kata para sahabat tidak. Qala fa hal tudaruna fi ru'yatil qamar, apakah kalian merasa kesulitan untuk melihat rembulan bulan? Lailatul badri, di malam purnama. Laisa fi sahabatin, tidak ada awan yang menutupi. Qalu la, tidak. Qala fawalladhi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, la tudaruna fi ru'yati rabbikum, ya, demi jiwaku yang ada di tangannya, sungguh kalian tidak akan kesulitan untuk melihat Rabb kalian, illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima,
illa kecuali kama seperti tudarruna fi ru'yati ahadima, kalian terhalangi untuk melihat salah satu dari keduanya. Nanti ada paparan terutama ya, pembahasan ru'yatul abdi terhadap rabbahu. Nah, pembahasannya kita batasi terlebih dahulu, tidak sampai kepada tahapan pembahasan secara mendalam. Ya, karena nanti ada pembahasan idrok. Ya, ada pembahasan ihatah istilahnya. Apa? Ihatah wala tuhituna. Nah. Terus qala fayalqa al-'abda fayaqul qala fayalqa al-'abda. Nah, ini yang digaris bawah yang dijadikan syahid oleh mu'allif rahimahullah taala. Fayalqa al-'abda, maka Allah pun menjumpai seorang hamba. Fayaqul, kemudian berkata, Allah berfirman, qul alam ukrimka, sampaikan kepada dia, alam ukrimka, bukankah aku telah memuliakanmu dahulu di dunia? Wa usawwidka, aku angkat derajatmu sampai menjadi tuan, sayyid. Wa uzawwijka, bukankah aku telah pasangkan kalian suami istri? Wa usakhir lakal khayla wal ibla wa usakhir laka, aku tundukkan seluruh kendaraan, al khayl binatang ternak, wal ibla unta, kuda, unta ditundukkan untukmu demi manfaat untukmu. Wa adharuka tarasu wa tarabba, dan aku biarkan kalian berkembang biak di situ, beranak pinak. Fayaqul bala, ini nikmat-nikmat semua yang Allah anugerahkan untuk kita. Fayaqul qala fayaqul, dia mengatakan, afadhananta annaka mulaqiya, apakah kamu dahulu mengira akan berjumpa denganku? Fayaqulu la. Nah, orang pertama dia berkata, enggak, saya tidak mengira apa, saya tidak percaya, tidak fa inni ansaka kama nasitani, hari ini aku lupakan kamu sebab dahulu kamu telah melupakanku, sebab kamu dahulu telah melupakan perjumpaanku. Ada di surah As-Sajdah ya. Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuku adabal khuldi bima kuntum ta'malun. Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi pertama, lalai, melupakan. Tsumma yalqasani, kemudian Allah menjumpai orang kedua, manusia kedua. Dalam perjumpaan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Sekarang orang kedua, lihat. Fayaqulu ayaqul, sampaikan dia. Alam ukrimka, sama seperti yang di atas. Bukankah aku telah memuliakanmu, telah mengangkat derajatmu, aku pasangkan wa uzawwijaka, aku pasangkan kamu dengan suami atau istrimu. Wa usakhiru lakal khayl, sama aku tundukkan kuda, unta, aku biarkan engkau berkembang biak, beranak pinak, terus gitu ya, berkeluarga gitu ya semua. Fayaqul bala ya rabbi, fayaqul afadhananta annaka mulaqiyya, apakah engkau mengira dahulu akan berjumpa denganku? Fayaqul la, tidak juga. Yang kedua, fa inni ansaka kama nasitani, maka sungguh aku akan melupakanmu, aku lupakan kamu sebab dahulu kamu melupakanku, melupakan perjumpaanku hari ini. Tsumma yalqa ats-tsalitsa, kemudian Allah berjumpa dengan orang ketiga. Misla dzalika, seperti di atas. Fayaqul, yang ketiga ini, ya Rabbi, wahai Tuhanku, amantu bika, aku beriman kepadamu. Lihat, ini bukti orang yang
meyakini bahwa dia akan berjumpa dengan Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, amantu bika, aku beriman kepadamu, wa bi kitabika, beriman kepada kitabmu, wa bi rasulika, kepada rasulullah, wa shallaitu, aku saum, aku salat, wa sumtu, aku puasa, wa tasaddaqtu, aku bersedekah, wa yusni bi khairin mastata', maka Allah pun memuji mastata', sebisa mungkin. Dia memuji kebaikan-kebaikan. Fayaqulu ha huna idzan, jika demikian disinilah tempatmu. Qala tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, al-ana nab'atsu syahidana 'alaika, sekarang kami akan utus saksi, ya, saksi kami untukmu. Wa yatafakkara fi nafsihi, akhirnya dia berpikir sendiri, siapa yang akan menjadi saksi? Dia akan mengatakan apa yang tadi disampaikan. Kemudian mana saksi? Saksi. Wa yatafakkar, dia pun berpikir fi nafsi, tentang dirinya sendiri. Manil ladzi yashhadu alayya, siapa yang akan bersaksi untukku? Fayukhtamu ala fihi, akhirnya mulutnya dikunci. Wa yuqalu li faqdihi, pahanya dikatakan, walahmihi, dagingnya dikatakan, wa idami, tulang, antiqi, berbicaralah. Fatantiqu fakhiduhu walahmuhu aidhamuhu, pahanya, dagingnya, tulangnya berbicara bi ilmihi, dengan ilmunya. Wa dzalika liwa'dhara min nafsihi, agar menjadi uzur nanti untuk dirinya sendiri. Wa dzalikal munafiqu, dan itulah orang munafik. Dia mengatakan apa? Dulu aku sholat, beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, sholat, saum, bersedekah, banyak-banyak kebaikan-kebaikan yang dia sebutkan. Kemudian akhirnya dikuncilah mulutnya. Setelah mulutnya dikunci, maka paha, daging, kemudian tulang belulang, tulang-tulang dia akhirnya berbicara. Liyu'dzara min nafsihi, menjadi saksi dia. Wadzalikal munafiqu, itulah orang munafik. Wadzalikal ladzi yaskhatullahu alaihi, itulah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi ini barangkali ya pertemuan kita di awal perjumpaan setelah bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bertambah keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi motivasi dalam rangka beramal soleh. Kita imani, kita yakini bahwasanya kita pasti akan berjumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan yang tadi disampaikan karena Rasulullah yang menyampaikan, kita imani, kita benarkan. Ini adalah berita yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallimna, Allahumma sallimna, Allahumma sallimna ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.